sebelum mereka memprospek atau sebelum mereka menelpon, mereka melakukan afirmasi dulu berkaitan dengan mental mereka. Tapi ketika kita memakai kacamata tadi, kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bukan melihat dari sudut pandang manusia. Bukan masalahnya kita membaca cepat atau mengulangi cepat, tapi arti ayat itu apa? Aku mau curhat nih sama Coach Arif, mumpung ini Coach Arif lagi di sini, aku mau nanya nih, mungkin kalian ada yang di posisi menjadi seorang pemimpin, itu kadang tim kita tuh ada dropnya, ada masa-masa drop, apalagi saat ditolak customer. Nah, apakah ada solusinya ataukah ada motivasi-motivasi tertentu yang bisa untuk memotivasi tim? Aku langsung nanya aja nih sama Coach Arif. Halo Coach. Hai. Sehat Coach? Sehat dong. Coach, aku mau tanya nih, misalkan kan kita sudah menjadi supervisor. Nah, kita itu merasakan tim kita, kalau misalkan ada penolakan customer itu langsung ngedrop atau misalkan langsung bad mood. Nah, kayak gitu kita sebagai atasan harus seperti apa ya, Coach? Nah, sebelum kita ngomong tentang apa yang harus dilakukan, kalau saya lebih suka para sales di awal adalah kita buat yang namanya frame dulu. Oke. Jadi kita frame dulu di otak mereka bahwa sebelum mereka memprospek atau sebelum mereka menelpon, mereka melakukan afirmasi dulu berkaitan dengan mental mereka. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kalau bisa afirmasinya berkaitan dengan kalau saya merekomendasikannya dengan ayat-ayat kitab suci dari agama kita masing-masing. Misalkan sambil contoh ya, kalau misalkan dari Kristen, misalkan saya pakai kalimat bahwa mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang diberkati, gitu ya. Misalkan saya ini adalah orang yang diberkati, atau saya mengatakan bahwa apapun yang saya pekerjakan, Tuhan akan membukakan perbendaharaan yang melimpah bagiku, dan apapun yang kukerjakan berhasil. Nah, kalau di Muslim biasanya kalimatnya apa yang biasanya dipakai? Yang dipakai biasanya ini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dapat rezeki dari manapun. Gitu ya. Jadi kalimat itu dulu yang kita pakai frame-nya. Nah, dengan kalimat frame itu, maka mereka punya mental yang lebih positif. Caranya adalah mereka mengulangi 3-5 kali, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa, kemudian jadi mempunyai keyakinan. Jadi ketika dia berjalan, dia mempunyai mental yang berbeda. Nah, saya mau cerita dulu nih Karin, ini mungkin mudah-mudahan jadi terinspirasi ya. Saya mungkin mengambil dari sudut pandang agama, tapi nanti kita bisa terapkan di pembelajaran tentang sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya kasih cerita yang menarik, cerita tentang ada Musa, Nabi Musa. Kalau di agama Muslim juga ada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk membawa bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian. Iya betul ya. Nah, kemudian kalau di sana, kemudian kan akhirnya karena ada suatu sebab dan hal tertentu, maka Musa tidak diizinkan untuk masuk ke kota itu. Maka yang terjadi adalah dia mengirimkan, jadi Tuhan mengirimkan Yosua untuk yang bisa masuk di kota itu. Nah, kalau saya nggak tahu di Muslim apa, gitu ya. Nah, jadi waktu itu menariknya dalam cerita ini adalah ada 12 orang yang dikirim untuk mengintai ke kota yang dijanjikan Tuhan dalam konteks ini. Nah, ini menarik kali ya. Dari 12 orang yang dikirim oleh Nabi Musa, 10 balik dan mengatakan bahwa negara itu betul banyak susu dan banyak madu, tapi di sana yang tinggal orang raksasa. Dan menariknya dia ketika 10 orang itu keliling-keliling di sekitarnya, orang sana ngomong, hati-hati loh di sana. Di sana itu banyak raksasa yang suka makanin orang. Jadi mereka sudah parno duluan. Tapi lucunya ada 2 orang, Yosua, kalau di agama saya namanya Yosua dan Kaleb, saya nggak tahu kalau yang di Muslim, Yosua dan Kaleb, mereka tidak begitu. Mereka bilang betul negara itu ada susu dan madu, betul memang ada raksasa, tapi saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan tanah itu buat saya. Mempercayai ya. Mempercayai. Jadi itu makanya kalau ditanya itu yang saya sebut namanya frame. Jadi kalau kita pakai frame-nya adalah frame Tuhan, istilah saya mungkin kalau saya bilang kacamata yang kita pakai ini kacamata sudut pandang bahwa Tuhan memberkati kita, gitu loh Karin. Jadi kalau kita tidak pasang frame, apa yang terjadi? Kita melihatnya adalah Antonius Arif sebagai Antonius Arif. Antonius Arif adalah seseorang yang
tidak sempurna, yang punya kelemahan dan sebagainya. Tetapi ketika kita memakai kacamata tadi, kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bukan melihat dari sudut pandang manusia. Oke. Nah, betul. Nah, maka ketika mereka menelepon atau memprospek customer, mentalnya jadi berbeda karena dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Oke. Pertanyaan saya sederhana, Karin. 12 orang tersebut masalahnya sama nggak? Sama, betul. Tapi bedanya 10 punya pandang beda, 2 pandangannya lebih positif. Nah, ini yang mau dikasih gambar bahwa kacamata yang kita gunakan akan berpengaruh ketika kita mau memprospek customer. Dan ketika kita memprospek deketin orang, cara bicara pun juga berpengaruh dengan apa kacamata yang kita gunakan. Oke? Nah, seandainya nih ketika jualan ya, harusnya kalau ditanya kemungkinan mereka down ada nggak? Kalau menurut saya kalau kacamatanya mereka udah pakai bener sih nggak mungkin down. Tapi seandainya bener down nih Karin ya, maka yang akan saya lakukan akan dengan cara berbeda Karin. Ketika mereka down, mereka saya cuma bilang, aduh aku tolak nih, aduh kayaknya kok sakit banget. Gue bilang betul kamu sakit. Tapi yang saya bilang adalah sakitmu adalah kamu boleh kesel, kamu boleh marah. Tapi kamu marahnya adalah kamu munculkan perasaan bahwa lihat aja nanti. Saya buktiin sama kamu, kamu nanti belanja sama saya. Saya buktiin kamu bahwa tetap termotivasi ya Coach. Jadi marah yang tadi marahnya adalah marahnya down, atau kecewanya kecewa down. Saya bikin kecewanya adalah pembuktian. Karena mereka melihat dari kacamata Tuhan, dari kacamata positif, maka mentalnya dia akan menjadi lebih positif. Jadi sebenarnya bukan kalau saya paling gampang lihatnya adalah tentang 12 orang itu ya. Cuman memang saya nggak bisa mencari perumpamaan yang umum karena memang mereka 12-12-nya juga punya masalah yang sama. Masalah Karin, masalah saya, masalah Ica, masalah Adi, masalah Ai, siapapun punya masalah yang sama. Cuman kita melihat dari sudut pandang Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat kita berhasil, itu yang membuat kita jadi berbeda. Nah, kalau istilahnya di NLP adalah bagaimana sudut pandang frame melihat sebuah masalah dengan sudut pandang yang lebih positif. Ya, apakah ditanya, apakah bakal ada kemudahan? Saya percaya, kalau kita percaya itu ada sudut pandangnya Tuhan, pasti ada kemudahan. Dan memang lebih mudahnya lagi adalah karena kita juga punya skill, otomatis ketika itu jualan kita jadi lebih mudah. Itu gambarannya Karin. Oke Coach, jadi sahabat sales tadi ada untuk tipsnya afirmasi dulu nih Coach ya. Kalau misalkan kita down itu kita mengulang afirmasi lagi nggak sih Coach? Apa cukup di awal aja? Kalau saya sih saranin adalah di awal saja cukup. Tapi kalau misalkan memang down, boleh dia melakukan afirmasi lagi, sangat boleh. Iya, makanya jadi kalau ditanya saran saya, kita jangan punya satu ayat saja, tapi kita punya beberapa ayat yang kita gunakan untuk membangkitkan semangat kita Karin. Jadi jangan hanya satu. Kalau satu kadang-kadang mungkin bisa jadi itu tidak mungkin cocok buat kamu, tapi belum tentu cocok buat orang lain. Betul. Nah, jadi makanya kenapa sebagai seorang sales dan yang kita sebagai orang di warga negara Indonesia, kita adalah orang yang bertawakal gitu ya. Artinya kita mencari ayat-ayat yang pendukung karena ayat-ayat itu kan adalah janji Tuhan kepada kita. Nah, itu yang kita lakukan Karin. Nah, makanya kalau saya ditanya, saya mau kerjanya koleksi itu Karin. Mau koleksi ayat yang kelihatannya janji Tuhan nih gitu loh. Jadi itu yang akan membuat saya lebih kuat sih. Itu benar-benar saya lakukan. Coach. Berarti untuk kita mengimani juga ya mengimani dari ayat-ayat pasti, tersebut. Pasti. Makanya kenapa bukan masalahnya kita membaca cepat atau mengulangi cepat, tapi arti ayat itu apa? Kalau buat saya, jadi ketika menyebut ayat tersebut, artinya apa? Saya pahami. Gitu misalkan. Jadi saya tahu gitu loh. Karena saya menemukan banyak banget ketika ayat tertentu dibaca, misalkan contoh nih yang sederhana kalimatnya kayak gini Karin. Saya seperti pohon yang ditanam di dalam saya seperti pohon yang ditanam di tepi pinggiran air yang dimana berbuah pada musimnya. Nah, kalau kita pikirkan sejenak, kalau kita adalah pohon yang ditanam di tepi air dan aliran air, artinya apa? Kita nggak bakal kekeringan. Aliran air dari mana? Dari Tuhan. Nah, pertanyaan kalau kita percaya bahwa kita adalah pohon yang tumbuh di bawah tepi aliran air, kita nggak bakal kekeringan dong. Betul. Nah, itu yang mesti dipercaya. Ketika kita percaya, gila ya Tuhan baik ya, maka mental kita maju perangnya akan lebih asik sih kan. Gitu. Oke Coach, aku nih mau bagi-bagi e-book di Coach. Jadi kita akan ada bagi-bagi e-book, ada 3 tips untuk mengatasi keberatan. Jadi nanti akan ada di kolom deskripsi sama
komentar pertama. Jadi nanti akan ada link, nanti teman-teman tinggal isi nama, nomor, dan email. Nanti langsung kita kirimkan. Nah, sip, mantap banget tuh. Kalau Mama nanti mau ngikuti pelatihan kita kemana? Kalau misalkan untuk pelatihan-pelatihan kita nih Coach ada di www.corporalconsulting.com atau bisa masuk ke pastiprestasi.com. Jadi misalkan mau langsung di Corporal Consulting nih, kalau misalkan nanti via video record nanti bisa di pastiprestasi.com. Nah, jadi di Pasti Prestasi Anda bisa langsung belajar. Bahkan kami punya sekolah selling yang namanya salesuniversity.id. Sekolah selling 1 tahun 9 bulan. Dan kebetulan angkatan 1 sudah berjalan. Angkatan 2 sudah berjalan. Angkatan 2 sudah? Belum? Sudah. Oh, udah buka pendaftaran ya? Sudah, Coach. Sudah buka pendaftaran. Nah, nanti kelasnya jalan di bulan 6. Ya. Di bulan 6. Iya. So, itu aja soal akhir kata. Saya Coach Antoni Sarif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance.